Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film aksi, drama, seru, berjudul Spider-Man: No Way Home. Jadi, duduklah, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan menunjukkan adegan terakhir dari film Far From Home, di mana Mysterio mengungkapkan identitas sebenarnya dari Spider-Man sebagai Peter Parker, dan mencemarkan nama baik Peter Parker atas pembunuhannya selama serangan Eropa. Setelah identitasnya sebagai Spider-Man diungkap ke publik, Parker melarikan diri dari kerumunan yang marah dengan membawa pacarnya MJ, dan kembali ke apartemennya, di mana dia mengetahui bahwa Bibi May memutuskan hubungannya dengan Happy. Peter kemudian menemui mereka dan mengungkapkan bahwa identitasnya telah terungkap di depan seluruh dunia. Tak lama kemudian FBI masuk ke apartemen dan menangkap Parker, MJ, Ned dan Bibi May, tetapi segera mereka berhasil dikeluarkan oleh pengacara Matt Murdock. Parker kembali ke sekolah menengahnya sambil diikuti oleh banyak media. Di sana Parker mengetahui bahwa surat pendaftaran masuk ke universitasnya telah ditolak, termasuk milik Ned dan MJ. Setelah itu mereka memutuskan untuk bersembunyi. Parker merasa bersalah dengan mereka. Selama musim Halloween, Parker kemudian mendapat ide untuk bertemu dengan Dr. Strange. Dia kemudian tiba di Sanctum Sanctorum, lalu menemui Dr. Strange dan meminta bantuannya untuk mengucapkan mantra, untuk membuat semua orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Tetapi Strange sudah tak memiliki batu waktu karena telah dihancurkan, jadi dia tak bisa membantu. Namun dia berpikir sejenak, dan Strange mendapat ide lain, meskipun dia diperingatkan oleh Wong tentang konsekuensi yang akan terjadi. Namun Strange mengaku dia bisa mengatasinya. Setelah itu Dr. Strange membawa Peter ke tempat ritual, dan mulai mengucapkan mantranya. Denvan merangkai kata demi kata, untuk membuat semua orang di dunia melupakan Peter Parker sebagai Spider-Man, termasuk dirinya sendiri. Namun mantranya menjadi gagal dirangkai. Karena Peter Parker mengacaukannya, hal ini mengakibatkan terbenturnya ruang dan waktu, dan membuat alam semesta lain runtuh dan mulai bertabrakan. Akibat dari hal ini, Dr. Strange mengatakan mungkin ada makhluk dari alam semesta lain yang tiba di bumi ini. Dr. Strange kemudian meminta Peter Parker untuk menyelidikinya, dan dia juga akan ikut pergi. Namun Peter Parker menemui Alexander Hummington di jembatan. Dia adalah seorang petinggi MIT. Parker memintanya untuk menerima surat pendaftaran universitas milik MJ. Namun tiba-tiba jembatan itu diserang oleh kemunculan Dr. Octavius. Kemudian dia menyerang Spider-Man dan berhasil membuka topengnya. Namun dia terkejut karena Spider-Man itu bukanlah Spider-Man yang dia kenal. Setelah itu teknologi nano yang berada di kostum milik Peter berpindah ke lengan tentakel milik Dr. Octavius. Dan karena teknologi nano tersebut Peter berhasil mengendalikan mereka dan membuat lengan robotnya dinonaktifkan. Setelah itu Peter menangkapnya, dan menempatkannya di sel tahanan Sanctum Sanctorum. Di penjara tersebut kita bisa melihat bahwa manusia kadal juga telah ditangkap oleh Dr. Strange. Lalu dengan bantuan MJ dan Ned, Peter memutuskan untuk menangkap kemungkinan pengunjung lain yang mungkin masih ada di bumi. Peter kemudian menemukan Electro di hutan, yang langsung menyerangnya ketika dia menjelaskan bahwa ini bukan alam semestanya, namun beruntung Sandman datang untuk membantu dan melindungi Peter. Dia lalu menyadari bahwa Spider-Man di depannya bukanlah Peter Parker yang dia kenal. Namun sebelum obrolan berlanjut lebih lama, Peter ingin mengeluarkan mereka dari situasi ini. Kemudian dia menjelaskan kepada Electro dan menjelaskan kepada Sandman bahwa ini bukan alam semesta mereka. Mereka telah berpindah ke alam semesta lain karena sebuah ketidaksengajaan. Setelah itu Peter langsung mengirim mereka ke penjara Sanctorum. Di sisi lain, Norman Osborn alias Green Goblin sedang kebingungan karena tiba-tiba berada di tempat lain. Dia lalu menemukan poster Spider-Man yang berada di dinding, dan memutuskan untuk mendatangi alamat tersebut. Dia datang ke apartemen Peter Parker dan bertemu dengan Bibi May. Peter yang mendengar itu segera kembali ke rumahnya dan menemukan Osborn tidak seagresif yang lain. Peter kemudian mengatakan bahwa dia pasti akan mengirim Osborn kembali ke alam semestanya. Setelah itu dia membawa Osborn ke penjara Sanctorum,
Tak lama kemudian Dr. Strange datang ke sana dengan membawa alat pengendali sihir. Strange ingin mengirim penjahat kembali ke alam semesta masing-masing dan menerima takdir mereka. Namun Peter ingin membantu mereka sebelum mengirim mereka kembali, untuk mencegah kematian yang tak ditakdirkan. Namun Strange merasa hal itu tidak mungkin, jadi di sini Peter kejar-kejaran dengan Strange. Awalnya Strange ingin mengurung Peter di dunia cermin selama dia mengembalikan mereka ke asalnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Peter mengurung Strange di dimensi cermin, kemudian melepaskan para penjahat lalu membawa semuanya ke apartemen milik Happy. Singkat cerita, Peter akhirnya berhasil menyembuhkan lengan robotik Otto, dengan menggunakan teknologi Stark Industries, untuk menggantikan chipnya yang rusak. Ketika penyembuhan akan dilakukan pada Osborn, pengaruh Goblin muncul dan mengambil alih Osborn tepat sebelum penyembuhan diselesaikan. Goblin kemudian memanipulasi Max untuk melepaskan perangkat yang dipasang Peter padanya, lalu memintanya untuk melepas penjahat lainnya, sementara dirinya akan bertarung melawan Peter. Setelah itu Goblin pergi, namun dia meledakkan tempat tersebut dengan granat. Untungnya Peter dan Bibi May selamat, dan hanya mengalami luka ringan. Namun tiba-tiba Bibi May terjatuh. Peter akhirnya menyadari bahwa Bibi May terluka parah, dan alat pelontar jaringnya juga tiba-tiba rusak. Peter mencoba memanggil ambulans, namun sepertinya momen tersebut adalah momen terakhir Bibi May bersamanya. Di sisi lain, rupanya MJ dan Ned tidak sengaja belajar cara membuka portal menggunakan cincin sihir milik Dr. Strange yang dicuri Peter hari itu, akan tetapi mereka malah mendapati Peter Parker lain yang muncul, dan begitu juga saat percobaan kedua dilakukan. Ned dan MJ kemudian menemukan Peter mereka yang sedang menangis di atas gedung. Mereka segera memeluknya setelah mengetahui kabar kematian Bibi May. Tak lama kemudian, para Spider-Man lainnya muncul dan mengejutkan Peter. Mereka kemudian berbagi cerita tentang kehilangan orang tercintanya di alam semesta masing-masing. Hal itu mendorong Peter untuk bangkit dan bertarung demi menghormati mendiang Bibi May. Mereka bekerja sama dalam membuat vaksin untuk menyembuhkan penjahat yang tersisa, dan memancing mereka ke patung Liberty. Sebelum beraksi, mereka melakukan pemanasan dan sedikit berbincang tentang perjalanan masing-masing sebagai Spider-Man. Lalu tiba-tiba, tamu pertama datang ke patung Liberty. Dia adalah Max, dan dia langsung disambut oleh Spider-Man Andrew yang sebelumnya pernah bertarung melawannya. Kemudian yang lain mulai bermunculan. Setelah semua datang, Spider-Man segera melakukan aksinya, mengoper alat pengendalian sihir milik Strange kepada kedua sahabatnya yang sudah standby di depan portal. Namun, saat Ned berusaha menutup portal, portal tersebut tak mau menutup. Kembali pertarungan trio laba-laba. Setelah mereka berhasil menaklukkan monster kadal, mereka kembali bergabung untuk mengalahkan Electro, yang menjadi sangat kuat karena pengaruh reaktor arc yang tertanam di dadanya. Di antara manusia listrik itu, Spider-Man yang mendekatinya mulai terpental dan menghantam besi konstruksi. Sementara itu, rupanya kadal ijo berhasil melepaskan ikatan jaring laba-laba pada tubuhnya. Dia segera berlari menuju portal yang masih belum menutup dan mengincar alat sihir itu. Peter segera menyadari sahabatnya dalam bahaya. Dia segera berayun dan menyerang kadal tersebut. Di sisi lain, Max sedang menahan Spider-Man Andrew dengan aliran listriknya. Tak lama setelah itu muncullah Dr. Otto, yang kemudian langsung menangkap Spider-Man Tobey dengan tentakel besinya. Dia juga merebut Spider-Man Andrew dari cengkeraman listrik Max. Setelah itu dia berbalik dan mencengkeram Max dengan kuat, kemudian menonaktifkan reaktor arc-nya. Di sisi lain, Dr. Strange tiba-tiba muncul dari portal, yang rupanya secara tidak sengaja Ned telah membebaskan pria itu dari dimensi cermin. Dr. Strange awalnya akan marah dengan Peter, namun setelah melihat Peter yang berhasil menyembuhkan mereka, dia mulai sedikit tenang. Strange lalu berhadapan dengan ketiga Spider-Man, dan berniat untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Namun tiba-tiba, Green Goblin muncul dari arah belakang dan mencuri alat pengendali sihir yang ada di tangan Strange. Dia juga melemparkan beberapa bom ke arah penyihir itu. Untungnya dapat dihalau oleh Otto. Kemudian Otto menahan hoverboard Goblin, sementara dokter merebut kembali barang miliknya, yang tanpa dia sadari bahwa Goblin sudah menaruh granatnya ke dalam kotak tersebut. Seketika ledakan pun terjadi. MJ yang kurang fokus, tidak sempat menghindar dan terjatuh dari atap.
Spider-Man Tom segera bergegas untuk menangkapnya, namun tubuhnya dihantam oleh Goblin. Melihat hal tersebut, Spider-Man Andrew segera melompat untuk menangkap MJ. Sementara itu Dr. Strange berusaha menahan ledakan tersebut dengan sihirnya, namun dia gagal, dan justru mantra gagalnya bertambah kuat dan meledak di tempat, yang mengakibatkan terciptanya sebuah portal yang menghubungkan antar alam semesta. Strange berusaha keras untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Setelah memastikan MJ dan Ned baik-baik saja, Peter yang marah sebenarnya berniat membunuh Goblin, sebagai pembalasan atas kematian bibinya. Namun aksinya dihalangi oleh Spider-Man Tobey, yang tidak ingin dirinya di dimensi lain berubah menjadi pembunuh, akan tetapi Goblin menusuknya dari belakang. Lalu dari kejauhan Spider-Man Andrew segera melemparkan vaksin penyembuh pada Spider-Man Tobey, yang kemudian segera disuntikan tepat di leher Goblin yang masih mengoceh di hadapannya. Seketika itu kesadaran Osborn kembali dan dia sangat menyesal atas apa yang sudah Goblin perbuat. Melihat langit yamek mulai runtuh, Spider-Man Tom segera berayun menghampiri Dr. Strange yang masih kewalahan menahan langit terbelah. Dengan menyesal, akhirnya manusia laba-laba itu meminta Strange untuk mengucap mantra terakhir, yang bisa membuat dunia melupakan bahwa dirinya Peter Parker. Strange bisa melakukannya, namun dia memperingatkan Peter bahwa dia akan kehilangan semuanya, bahkan orang terdekatnya, karena semua orang akan lupa siapa Peter Parker. Peter dengan tekadnya menyetujuinya, dan segera setelah itu Strange memulai rapalan. Sementara Peter menemui dua Peter lainnya untuk berpamitan, kemudian dia berayun menghampiri kedua sahabat setianya dan memeluk mereka dengan erat. Dia juga menjelaskan bahwa mereka akan segera melupakannya begitu mantra diaktifkan. Namun dia yakin bagaimanapun caranya dia akan menemukan keduanya dan menjelaskan semuanya dari awal, hingga akhirnya mereka bisa bersama-sama lagi. Setelah mantra diucapkan, satu persatu dari mereka menghilang ke dimensi masing-masing. Dunia pun sepenuhnya lupa akan identitas Peter Parker sebagai Spider-Man. Peter akhirnya bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Bedanya kini, dia benar-benar seorang diri. Singkat cerita, Peter datang ke tempat dia biasa bertemu dengan MJ dan Ned. Di sana dia melihat mereka berdua, namun dia mengurungkan niatnya untuk berkenalan, karena dia melihat mereka sudah menjalani kehidupan yang normal. Setelah itu Peter pergi ke makam Bibi May untuk berziarah. Di sana dia bertemu dengan Happy, yang mengungkapkan tidak mengenalinya. Setelah itu Peter kembali ke rumah dan menjahit pakaiannya untuk melanjutkan kembali sebagai Spider-Man, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.